Halo teman-teman, perlu kita ketahui sebelumnya, pada saat ini lingkungan bisnis menghadapi era yang tidak menentu. Dibutuhkan suatu keputusan dalam bisnis yang sangat cepat dan akurat dalam menyikapi turbulensi, kemudian kontraksi pasar, perubahan perilaku konsumen, serta disrupsi teknologi dalam organisasi yang membuat setiap organisasi, baik organisasi profit ataupun non-profit, eh, membutuhkan dukungan sistem pengambilan keputusan yang cepat guna mencapai keunggulan kompetitif dalam bisnis. Untuk itu perlu adanya sebuah kolaborasi dengan stakeholder dan kemudian dukungan alat teknologi manajemen, salah satunya menerapkan kecerdasan bisnis dan juga ilmu data sains melalui penggunaan kecerdasan buatan sehingga dapat menjadi solusi dan membantu pengambilan keputusan yang cepat pada bisnis saat ini dan di masa depan. Untuk itu, berikut ini saya akan sampaikan sebuah topik terkait robotika, sosial jaringan, AI, dan Internet of Things. Bersama saya, Miftah Fauji. Selamat. Nah, terkait judul yang saya ambil ini yaitu robotika, jaringan, kemudian AI dan juga Internet of Things. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terkait bahwasanya robotika ini berkaitan dengan industri dan konsumen aplikasi. Jadi robot ini memberikan dukungan emosional kepada pasien dan anak-anak juga. Karena robot telah mengubah cara produksi dan aktivitas fisik lainnya yang dilakukan. Dan juga dengan kemajuan penelitian dan pengembangan, robot semakin masuk ke dalam memasuki bidang sosial. Salah satunya adalah di rumah sakit. Di rumah sakit ini sedang dilakukan upaya untuk memberikan dukungan sosial dan emosional kepada pasien, anak-anak dan keluarganya. Hal ini sangat penting ketika dalam merawat anak-anak. Karena dokter seringkali merekomendasikan gerakan pengobatan yang dapat meningkatkan stres dan kecemasan, dalam artian agar pasien anak-anak dan juga orang tua tidak cemas ketika mereka sedang melakukan pengobatan di rumah sakit. Ini untuk meringankan tentunya trauma pada pasien, kemudian menjadikan anak-anak nyaman dengan salah satunya membawa hewan peliharaan sebagai pendamping. Teknik ini diduga sangat membantu untuk dalam menghadapi stres dan memberikan dukungan emosional selama berinteraksi di rumah juga. Ini dilakukan karena adanya keterbatasan jumlah dokter spesialis yang ada. Jadi terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan dokter spesialis untuk penitipan anak. Dan juga maka dari itu sekarang ini dibuatlah sebuah robot alternatif untuk khusus anak-anak yang diberi nama robot Huggable. Nah, robot Huggable ini adalah sebuah robot yang digunakan untuk anak-anak dalam perawatan insentif di Rumah Sakit Anak Boston. Jadi, robot ini baru ada di Rumah Sakit Anak Boston. Salah satunya contohnya itu ada Aurora namanya. Jadi, dia itu seorang gadis berusia 10 tahun yang dirawat di rumah sakit tersebut gitu, rumah sakit Boston. Menurut orang tua Aurora ini, dia berkata bahwa banyak aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, namun keberadaan dari robot Huggable ini memberikan kehadiran yang unik, berbeda gitu. Dan manfaat adanya robot ini juga terhadap pasien bisa menambah kolaboratif anak dan juga bahkan anak-anak bisa lebih termotivasi dengan adanya robot ini. Misalnya salah satunya dalam meminum obat pun mereka termotivasi gitu. Yang tadinya sulit sekali kemudian bisa minum obat dengan tidak sulit gitu.
Kemudian adanya robot ini juga menambah perasaan senang terhadap pasien anak-anak dan pasien lainnya itu yang merasakan dampak baik robot ini itu adalah Patrick yang sering merasa susah saat terapi, takut. Dengan adanya robot ini dia bisa terapi dan juga bisa makan obat pun dengan baik gitu. Nah, di bawah ini ada skema dari robot huggable ini dan juga contoh dari foto robot huggable. Jadi robot ini karena untuk anak-anak dia menyerupai bentuk boneka beruang misalnya pada contoh di foto gitu. Dan juga skema robot dapat dilihat bahwa robot ini juga memiliki salah satunya itu sensor data yang dia miliki. Kemudian dia juga bisa mengetahui target posisi dari anak yang berinteraksi dengan dia. Kemudian selanjutnya ada juga robot untuk orang dewasa dikenal dengan sebutan Paro. Jadi Paro ini itu adalah sebuah robot sosial yang telah dirancang khusus untuk berinteraksi dengan lansia di panti jompo. Paro ini bertindak sebagai bentuk terapi hewan peliharaan yang dapat memberikan dukungan emosional terhadap lansia. Karena Paro mampu menafsirkan salah satunya sentuhan dari manusia, kemudian bisa menangkap ucapan terbatas dan juga mengeluarkan serangkaian ucapan vokal yang terbatas juga, serta dapat menggerakkan kepalanya. Namun meskipun Paro ini begitu memiliki kemampuan tersebut, dia tidak memiliki kemampuan bergerak seperti hewan aslinya. Bentuk robot Paro ini biasanya salah satu contohnya itu menyerupai anjing laut. Dan Paro ini telah diuji dari 2 panti jompo dengan melibatkan 23 pasien. Hasilnya pun sangat signifikan sekali dalam meningkatkan interaksi sosial antara penghuni panti jompo. Jadi berdampak sangat baik. Robot semacam ini pun tentunya membantu dalam memfasilitasi para panti jompo untuk berinteraksi dan bisa menjadikan sebuah semangat baru gitu bagi mereka. Selanjutnya setelah kita mengetahui ada 2 jenis robot, kita akan mengetahui mengenai gambaran umum robotika. Jadi secara umum robot ini dianggap sebagai sebuah mesin atau perangkat fisik dan juga perangkat lunak yang dengan bantuan kecerdasan buatan mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Robot ini juga memiliki kemampuan untuk merasakan dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Pada penerapan robotika ini dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat saat ini. Dan juga evolusi serta penggunaan teknologi ini dikenal sebagai revolusi industri yang keempat. Dan kemudian dalam dekade terakhir, penerapan robotika di berbagai bidang seperti manufaktur, kesehatan, dan juga teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, mengubah masa depan industri secara signifikan. Robot ini juga telah berkembang dari sekedar melakukan tugas-tugas yang berulang, kemudian telah diprogram secara otomatis juga. Dari sekedar tadinya tidak bisa berinteraksi terhadap situasi yang tidak terduga, menjadi mampu menjalankan tugas khusus pun di berbagai industri seperti kesehatan, manufaktur, olahraga, dan juga jasa keuangan.